Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-9. Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa dalam kehidupan kita suka dengan status yang tinggi. Kita suka ketika kita sangat dihargai, atau bahkan kita sangat senang ketika kita melayani atau dekat dengan orang-orang yang punya status yang tinggi, punya keuangan yang mapan, punya status sosial yang mapan. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat bisa dan telah memberikan berbagai macam anugerah kepada anak-anaknya. Tuhan bisa lakukan itu. Dan Tuhan juga memberkati umatnya dengan berbagai macam status yang baik, yang itu bermanfaat untuk kehidupan dan pelayanannya. Namun Bapak Ibu Saudara, apakah pengejaran akan status itu menjadi suatu hal yang sangat keras dikejar, sehingga kita melupakan hal-hal yang lain? Bapak dalam bacaan kita dalam Injil Markus 9, terkhusus ayat yang ke-33 sampai 37, ada sebuah adegan yang memalukan dan cukup aneh. Pada saat itu para murid sedang berdiskusi, sedang berdebat, siapa yang paling besar di antara mereka. Dan ketika Yesus bertanya, apa yang kalian bicarakan? Para murid tidak bisa berkata apa-apa. Yesus pasti tahu bahwa mereka sedang berbincang-bincang tentang siapa yang terbesar. Tetapi para murid tidak memberikan jawaban. Para murid mungkin berpikir siapa dari mereka yang paling unggul, yang paling jago, yang paling hebat pelayanan. Mungkin yang paling banyak memberkati orang lain. Dan para murid masih berpikir dengan standar dunia, yang melihat kemegahan, kesuksesan sebagai hal yang harus dibanggakan, sebagai hal yang perlu untuk dikejar. Namun di dalam Alkitab yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan sebuah pernyataan yang sangat menohok. Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semua. Dulu dalam konteks Yunani Romawi, status dan kehormatan itu sesuatu yang sangat dikejar, sesuatu yang sangat dihargai oleh orang-orang sekitar. Orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan status yang tinggi, status yang bermartabat, karena itu akan memberikan manfaat buat kehidupan mereka. Tapi Yesus berkata kepada kita semua, kepada para murid, untuk menjadi pelayan, untuk menjadi yang terakhir. Kemudian Yesus menunjukkan seorang anak kecil. Zaman dulu seorang anak kecil tidak dianggap, tidak ada artinya, tidak ada harganya. Dianggap sebagai orang-orang yang kurang berguna. Mungkin zaman sekarang anak-anak sudah kita investasikan, kita kasih asuransi, kita sekolahkan dengan baik-baik. Tapi zaman dahulu anak kecil itu tidak ada artinya. Maka apa yang hendak Yesus ajarkan buat kita semua, Bapak Saudara? Yesus ingin mengajarkan pada kita bahwa pelayanan, mengabdi itu bukan soal mencari status. Kalaupun Tuhan kasih status dan kehormatan itu adalah anugerah, tetapi bukan yang menjadi tujuan ataupun motivasi pelayanannya. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa pelayanan sejati juga menyambut orang-orang yang kecil, menyambut orang-orang yang lemah, menyambut orang-orang yang sepertinya tidak memberikan keuntungan bagi kita secara status. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ketika kita menyambut orang yang kecil, orang yang lemah, orang yang tidak dianggap, sesungguhnya kita sedang menyambut Tuhan. Bukankah ini kebenaran yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara? Bahwa justru pelayanan itu bukan soal status. Dan firman Tuhan pada hari ini menantang kita untuk memeriksa hati dan pikiran kita. Apakah kita hanya mau melayani untuk meninggikan derajat kita, untuk meninggikan martabat kita, atau kita mau melayani, kita mau mengasihi orang-orang yang sulit untuk dikasihi, orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat ini. Bapak Saudara, ketika Yesus turun ke dalam dunia, dia memberikan kita hidupnya. Dia mati, dia tersisih, dia menjadi yang terakhir supaya kita yang sebenarnya tidak bernilai, yang sebenarnya sudah seharusnya dihukum oleh karena dosa dan pelanggaran kita bisa menjadi berharga, kita bisa menjadi anak Allah, dan kita bisa mengalami keselamatan. Mari kita lihat dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Maukah kita menyambut orang-orang yang adalah anak kecil, orang yang terpinggirkan,
orang-orang yang mungkin tidak menambah sesuatu di dalam diri kita. Maukah kita mengasihi mereka? Sebab ketika kita mengasihi mereka, kita sedang menyambut Tuhan. Kita sedang mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semua.